Pada masa itu di sebuah kota yang klasik di dataran Inggris, terjadilah suatu fenomena unik yang tidak pernah ada di dunia nyata. Tapi hal ini memang ada, karena nyatanya terjadi di kota itu, yakni tidak ada yang namanya kebohongan di sana. Semua penduduk yang tinggal di sana selalu mengatakan apapun yang mereka pikirkan, meskipun akan terdengar begitu kasar, namun begitulah adanya. Tidak ada yang namanya basa-basi, karena semua orang akan berkata jujur dan tidak punya niat untuk menutup-nutupinya. Begitu pula yang terjadi dengan pria yang bernama Mark ini. Malam ini ia akan mengajak gadis pujaannya untuk berkencan makan malam di sebuah restoran. Tapi gadis yang bernama Anna itu secara langsung menolak perasaan Mark. Namun ia menerima ajakan Mark karena ia hanya ingin menambah teman. Walaupun sebenarnya Mark merasa sakit hati, namun ia tetap menghargai Anna dengan menghormatinya selayaknya seorang pria memperlakukan wanita. Ketika mereka sudah tiba di restoran, tahu-tahu Anna ditelepon oleh ibunya yang ingin memantau teman kencan Anna. Namun di sini Anna menjelaskan bahwa ia dan Mark tidak akan memiliki hubungan romantis, karena saat ini pekerjaan dan kondisi finansial Mark masih lebih rendah daripada Anna. Ya, Mark ini masih miskin. Dan gak hanya itu, secara fisik, Mark juga bukanlah tipe Anna yang selalu menginginkan pria tampan supaya memiliki keturunan yang lucu-lucu. Setelah mendengar penjelasan Anna ini, laki-laki Mark merasa sakit hati. Namun ia tidak mengungkapkannya dan hanya menghargai Anna karena apa yang ia katakan itu memang benar adanya. Begitu pulang dari makan malam ini, Anna mengaku cukup senang bisa berkencan dengan Mark. Namun ia tak ingin memberi harapan pada Mark bahwa sebenarnya dia bukan tipe pria yang ia cari sebagai suami. Dan oleh karena itu, Mark pun pulang dengan rasa sedih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena Anna adalah gadis yang sudah ia incar selama bertahun-tahun. Dan keesokan harinya, Mark semakin malas pergi ke kantor. Selain karena perasaannya telah ditolak oleh Anna, pagi ini Mark tahu kalau ia akan dipecat. Mark ini bekerja sebagai penulis naskah di sebuah produksi lektur film. Tapi belakangan naskahnya yang berjudul Babat Hitam ditolak oleh produser karena dinilai tidak realistis dan tidak akan laku di pasaran. Namun sebenarnya Mark masih berusaha mengulur waktu supaya ia tidak dipecat oleh bosnya itu. Sayangnya seluruh rekan kerjanya telah mendengar berita tersebut, sehingga bosnya pun ikut terhasut dan segera memecat Mark. Setelah itu Mark pun pergi ke Panti Jompo untuk menemui ibunya. Sebenarnya kondisi ibu Mark pun tidak lebih baik darinya karena sekarang ia menjadi orang tua paling putus asa yang ada dalam panti jompo tersebut. Tapi bagaimanapun juga dia adalah orang tua tunggal yang telah membesarkan Mark seperti sekarang, sehingga Mark tetap ingin merawatnya. Dan setelah dipecat, Mark merasa sangat sedih di apartemennya karena ia kini menganggur. Hingga pemilik apartemen tersebut menagih uang sewa yang membuat Mark semakin nelangsa. Ia pun kemudian menjelaskan kalau ia baru saja dipecat sehingga tidak punya uang untuk membayar sebesar $800. Karena saat ini uang tabungannya tinggal $300 aja. Namun pemilik apartemen gak peduli, karena jika Mark gak bisa bayar, maka ia akan memberi waktu 1 hari supaya Mark bisa keluar dari apartemen itu. Akhirnya Mark pun pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya. Sayangnya saat itu sistem sedang mati sehingga Mark harus menunggu. Tapi untungnya petugas teller bank itu berusaha melayani dengan cara manual. Kemudian Mark pun menanyakan jumlah tabungan Mark. Dan disinilah Mark tiba-tiba berpikir untuk berbohong. Karena mumpung sistem banknya mati sehingga rekeningnya tidak bisa diperiksa. Dan oleh karena itu ia pun menyebutkan uang $800. Yang kebetulan sekali bertepatan dengan sistemnya kembali menyala. Saat itu Mark sudah hampir malu karena ketahuan bohong. Namun ternyata petugas teller justru meminta maaf karena kemungkinan adanya kesalahan dalam sistem mereka. Sehingga ia tetap mengambil uang $800 itu untuk Mark. Maka dari itu Mark pun langsung kembali ke apartemen dan membayar sewa sebelum diusir begitu saja. Hal ini pun membuat Mark takjub. Ia baru saja membohongi bank tersebut dan bisa mendapatkan uang tambahan dengan mudah. Maka ia pun segera memberitahukan hal ini kepada sahabat baiknya
yang bernama Greg. Tapi ternyata Greg ini tidak juga mengerti karena memang tidak ada kebohongan yang ada di kota itu. Apapun yang dikatakan setiap orang yang ada di sana adalah kejujuran, sehingga semua orang akan mempercayai setiap kalimat yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Tapi akhirnya Mark pun memberi contoh dengan mengajak Greg ke tempat judi. Di sana, Mark telah diingatkan oleh resepsionis bahwa uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan lagi, dan kebanyakan orang yang bermain di sana akan menderita kerugian besar. Namun, Mark yang sudah punya strategi sendiri menyetujui perjanjian tersebut. Setelah itu, Mark dan Greg pun bergabung ke meja permainan. Dan dengan caranya yang bisa memanipulasi jalannya permainan itu, Mark pun bisa menang banyak, dan kini uangnya langsung berlipat ganda. Maka setelah itu, Mark pun berpikir kalau ia akan merevisi naskah yang dulu pernah ditolak oleh kantornya. Dan oleh karena itu, ia pun menulis sepanjang malam, sampai akhirnya ia menyelesaikan naskah itu. Bahkan tak lupa ia mencelupkan naskah ke kopi supaya terlihat seperti naskah kuno. Ternyata ini adalah cara Mark untuk membohongi bosnya bahwa ia baru saja menemukan naskah bersejarah ini. Setelah itu ia pun menceritakan naskah itu yang berisi tentang peristiwa lama yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Begitu mendengar cerita ini, bos Mark yang bernama Anthony itu pun mulai tertarik dan mengajak seluruh anak buahnya untuk mendengar cerita Mark. Dan di akhir cerita itu, Mark berusaha meyakinkan Anthony bahwa naskah yang sedang ia pegang pasti akan menjadi film yang akan luar biasa, bahkan bisa menjadi ikon kesuksesan rumah produksi tersebut. Maka dari itu, Anthony pun percaya, kemudian membeli naskah itu dengan harga tinggi. Dan dalam waktu singkat, Mark telah menjadi penulis naskah yang paling kaya raya di kota itu. Dan pada titik ini, Mark pun kembali teringat dengan Anna yang pernah menolaknya karena jabatan dan kondisi keuangannya yang saat itu masih memprihatinkan. Dan oleh karena itu, dengan kesuksesan yang telah diraih oleh Mark, ia pun memberanikan diri untuk mengajak Anna Mark kencan lagi. Tadinya, Anna ingin menolak Mark, namun Mark terus saja meminta sehingga Anna pun mengiyakan ajakan tersebut. Dalam kencan ini, Mark sudah bisa menceritakan pencapaiannya sebagai penulis naskah dan memiliki penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maka ia pun seharusnya bisa disandingkan dengan Anna yang menjadi wanita karir yang sukses. Namun kali ini, Anna terpaksa mengingatkan Mark bahwa ia masih kurang satu syarat, yaitu mengenai fisiknya yang gak tampan. Karena menurut Anna, gen fisik orang tua akan menurun ke anak, dan ia tidak ingin punya anak dengan fisik yang mirip seperti Mark. Lagi-lagi, Mark harus menelan pil pahit karena ia ditolak 2 kali oleh wanita pujaannya. Dan setelah itu, Mark pun tiba-tiba ditelepon dari panti jompo yang mengabarkan bahwa kondisi ibunya sudah menurun drastis. Maka dengan secepat kilat, Mark pun pergi ke panti jompo untuk menemui ibunya yang udah kritis. Menurut keterangan dokter penyakit jantung yang diderita ibu Mark, kembali kambuh dan dengan jujur, ia mengaku tidak bisa melakukan apapun selain menunggu malaikat maut menjemput. Hal ini pun membuat Mark semakin merasa sedih, apalagi saat ini kondisi ibunya yang semakin melemah. Tapi lama-lama ibu Mark merasa takut karena ia tidak ingin menemui kegelapan yang abadi. Ia takut kalau ia sendirian harus menghadapi itu semua. Akhirnya, Mark pun menghibur sang ibu dan memberikan gambaran kalau nanti ibunya akan berbahagia di sana. Ia yakin ibunya akan bertemu dengan teman-temannya dan melakukan hobi lamanya sebagai penari. Maka ibunya tidak perlu khawatir karena abadi. Berarti ibunya akan selalu berbahagia. Bahkan bisa bertemu dengan suaminya yang telah mendahuluinya. Setelah mendengar kalimat penenang dari Mark ini, kekhawatiran sang ibu akhirnya sirna. Ia bahkan pergi dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Tapi tentu saja sebagai anak, Mark merasa sangat sedih. Ia kini menjadi yatim piatu dan akan melanjutkan hidupnya sendirian. Namun ternyata Anna masih ada di sana
ia pun berusaha menghibur Mark dan menenangkannya sebagai seorang sahabat. Keesokan harinya, momen Mark mengantarkan ibunya dalam tidur yang abadi itu ternyata menjadi viral. Orang-orang pun beramai-ramai mendatangi apartemen Mark untuk bertanya mengenai janji-janji surga yang diberikan Mark untuk ibunya itu. Orang-orang itu ternyata penasaran bagaimana Mark bisa mengetahui kehidupan setelah kematian karena mereka juga ingin mati dalam keadaan damai. Mark pun kebingungan karena ia tidak tahu jika hal seperti ini bisa membuat heboh orang-orang seluruh daratan Inggris, bahkan seluruh dunia. Sementara itu, Anna yang mengetahui kalau apartemen Mark didatangi oleh orang-orang, bahkan menjadi pemberitaan nasional, maka ia pun datang ke rumah Mark untuk menanyakan ini semua. Lalu Mark pun dengan senang hati menceritakan kepada Anna kalau ia hanya memberikan gambaran jika ibunya akan bahagia dalam keabadian. Mukanya berada di pihak Mark, Anna justru menyuruh Mark untuk menyampaikan kalimat ini pada orang-orang itu. Namun tentu saja Mark merasa enggan karena ia mengatakan ini bukan berdasarkan fakta, alias hanyalah karangannya belaka. Tapi karena Anna terus mendesaknya, maka Mark pun menyusun kalimat-kalimat dalam pikirannya menjadi bentuk tulisan sebelum disampaikan kepada media. Mark pun menulis semalam suntuk karena ia ingin memberikan keterangan yang bisa dipercaya oleh publik. Sementara itu, Anna terus berada di apartemen Mark untuk memastikan jika Mark bisa berkonsentrasi terhadap tulisannya. Dan esok paginya, Mark akhirnya sudah siap untuk menyampaikan konferensi persnya. Pertama, Mark berkata bahwa ia diberitahu oleh seorang pria yang ada di langit, namun pria ini tidak pernah terlihat. Jadi orang-orang yang ada di bumi tidak akan bisa melihat pria ini, sekalipun ia adalah astronot. Tapi pria ini memiliki kekuatan yang super hebat untuk mengatur segala hal yang ada di dunia ini. Dia bisa mengatur kesedihan dan juga kebahagiaan, bahkan kebaikan dan keburukan. Maka menurut Mark, dia juga bisa mengatur rasa sakit, sekaligus kesembuhan. Orang-orang ini pun akhirnya merasa lega, kemudian membubarkan diri dengan membawa keyakinan baru, yaitu seorang pria yang ada di langit. Dan sejak saat itu, semua kegiatan para penduduk yang ada di kota tersebut selalu dikaitkan dengan pria yang ada di langit itu. Dan mereka juga percaya jika Mark adalah satu-satunya orang yang bisa berhubungan dengan pria di langit tersebut. Maka dari itu, sejak pidatonya mengenai pria yang ada di langit menjadi viral, Mark semakin terkenal. Bahkan filmnya pun meledak di pasaran. Dan ia berkali-kali masuk majalah sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, sekaligus sultan terkaya di kotanya. Namun bukannya sombong, Mark justru semakin sering berbagi kebahagiaan dengan menolong orang-orang sekitarnya. Sekarang, Mark pun semakin kaya raya, sehingga ia pun pindah dari apartemennya ke sebuah rumah mewah dan besar. Di sana, ia tinggal bersama Greg, sahabatnya, dan Anna pun juga sering mampir ke sana karena mereka kini bersahabat juga. Tapi di balik kesuksesan Mark yang luar biasa itu, muncullah rasa iri dengki Brad Gassler, rekan kantor Mark di lektor film. Ternyata dulu dialah orang yang menghasut teman-teman kantor untuk membenci Mark supaya membuatnya dipecat. Sekarang ia juga ingin merebut Anna dari Mark, karena ia tahu kalau satu-satunya hal yang tidak bisa dimiliki oleh Mark adalah Anna. Jadi sialnya, karena Anna memang suka dengan pria tampan, maka dalam waktu yang singkat ia pun langsung menyukai Brad. Akan tetapi lama-lama Anna menyadari kalau Brad ternyata tidak sebaik yang ia pikirkan. Meskipun ia tampan, tapi Brad ternyata suka merendahkan orang lain, terutama saat dia merendahkan Mark. Apalagi ia juga mengaku kalau sebenarnya dia pun iri dengan pencapaian Mark sekarang. Jadi kini Brad mengincar Anna karena ia tahu kalau Anna tidak menyukai Mark. Tapi Anna sendiri sesungguhnya merasa sakit hati karena sahabatnya dihina seperti itu. Namun saat ia mencoba membela Mark, Brad selalu mengalihkan topik pembicaraan sehingga Anna hanya bisa menahan kekecewaannya. Padahal sebenarnya Anna merasa dilema. Di satu sisi ia senang menghabiskan waktu bersama Mark, apalagi ia juga menjadi sahabat Mark dan menyaksikan perjuangannya hingga terkenal seperti sekarang.
Namun di sisi lain, Anna tidak bisa menampik pesona Brad. Dan yang jelas, gen tampan yang dimiliki oleh Brad itu pasti membuat keturunan Anna nanti juga akan terlihat lucu-lucu seperti impiannya. Bahkan ibu Anna pun juga setuju jika Anna menikah dengan Brad, karena ia juga ingin punya menantu yang tampan. Apalagi Brad cerita kalau sebentar lagi ia akan naik jabatan. Sementara itu, Mark yang menyadari kalau Anna tertarik dengan Brad merasa patah hati. Ia pun curhat di makam ibunya dan menceritakan kekecewaan yang ia rasakan. Mark merasa begitu sedih karena ia memang bisa mendapatkan segalanya. Namun wajahnya yang tidak tampan itu membuatnya harus ditolak oleh wanita pujaannya. Akhirnya Mark pun mengurung diri di rumahnya. Dia menghabiskan waktu di kamar tanpa menyaksikan musim yang telah berganti-ganti. Ia pun berubah menjadi kotor dan gak terurus. Karena setiap hari ia hanya tidur dan minum alkohol. Lalu pada suatu hari Anna datang untuk mengantarkan undangan pernikahannya dengan Brad. Mark pun semakin kecewa, bahkan ia berniat untuk tidak ingin datang dalam acara itu. Namun Anna pun memohon padanya karena kehadiran Mark akan membuatnya semakin berbahagia. Sementara itu, Anna sendiri juga masih merasa bimbang sebenarnya. Karena ia mempertimbangkan rasa nyaman yang ia rasakan saat bersama Mark tidak pernah ia dapatkan ketika ia bersama Brad. Selama ini Brad memang hanya fokus dengan fisik, sehingga ia melarang Anna makan sembarangan dan menyuruhnya selalu berdiet, supaya punya badan yang bagus. Namun lamunan Anna ini terhenti saat ia melihat anak laki-laki gendut yang dibuli oleh teman-temannya. Maka dengan cepat Anna pun menolong anak itu, yang kemudian membuatnya teringat pada Mark. Di sini, Anna pun menyadari kalau Mark telah mempengaruhi hidupnya menjadi lebih baik. Dan keesokan harinya adalah hari pernikahan Anna. Awalnya Mark tidak ingin datang, namun Craig mengajaknya untuk hadir karena Anna adalah sahabat mereka. Akhirnya Mark pun menurunkan egonya dan memutuskan datang ke acara tersebut. Acara pernikahan Anna dihadiri oleh teman-teman dan kerabatnya, namun Anna baru merasa lega ketika melihat Mark ada di deretan para undangan. Dan lalu seperti pernikahan lain pada umumnya, sang penghulu akan bertanya mengenai kesiapan kedua mempelai tentang pernikahan mereka, sampai ia mengajukan pertanyaan pada para hadirin, apakah ada yang keberatan mengenai pernikahan ini? Dan tanpa diduga, Mark pun memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan penghulu tersebut. Dan Mark mengakui bahwa ia merasa keberatan dengan pernikahan Anna dengan Brad, karena ia sangat mencintai Anna. Mark pun kemudian berusaha menyadarkan Anna tentang arti cinta yang seharusnya tidak memandang fisik. Ia pun mengingatkan Anna tentang masa-masa perkenalan mereka, hingga kini hubungan mereka yang semakin dekat. Namun, apapun alasannya, Mark akan tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada Anna. Dan kemudian sang penghulu pun memberi usul pada Mark untuk menanyakan hal ini pada pria yang ada di langit. Namun, Mark yang memang sudah berbohong sejak awal mengenai pria ini akhirnya memilih pergi, karena ia berpikir kalau Anna pasti akan memilih Brad. Namun ternyata Mark salah. Karena Anna mengejarnya, ia masih penasaran dengan jawaban pria yang ada di langit. Hingga akhirnya Mark pun berkata jujur bahwa cerita ini bermula saat ia ingin menenangkan ibunya yang sekarat. Mark yang sangat menyayangi ibunya jadi tidak tega melihat ibunya yang ketakutan. Makanya ia pun memberikan gambaran tentang indahnya dunia setelah kematian supaya ibunya gak takut lagi. Selebihnya Mark tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di surga, dan dia juga hanya mengarang tentang pria yang ada di langit. Dan setelah mengetahui kalau Mark telah membohongi semua orang, Anna pun bertanya, kenapa Mark juga tidak sekalian membohonginya dengan berkata kalau pria yang ada di langit itu menginginkan Anna harus bersama Mark. Tapi ternyata Mark tidak ingin memaksakan perasaannya ke seseorang yang tidak ingin bersamanya. Dan begitu Anna menyadari kalau Mark memang tulus mencintainya, maka Anna pun langsung memilih Mark. Dia tidak ingin mempermasalahkan tentang genetik orang tua, karena ia yakin juga akan menyayangi anak-anak mereka
dengan sepenuh hati. Dan filmnya pun berakhir dengan happy ending.